Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang makomat, ahwal, mahabbah, dan ma'rifat. Sebagai pendahuluan, tujuan akhir dari perjalanan sufi adalah untuk mengenal dan berada sedekat mungkin dengan Allah, dan sekaligus di sana akan diperoleh kebahagiaan yang hakiki. Jalan yang harus ditempuh agar bisa sampai di sana, menurut Imam Al-Ghazali, di samping harus mengamalkan seluruh ajaran syariat, juga harus menempuh jalan panjang yang berjenjang yang disebut dengan al-maqamat. Dan dari makomat inilah seorang sufi akan dikaruniai hal atau ahwal. Berikutnya adalah pengertian makomat. Secara harfiah, makomat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mula. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Inggris, makomat dikenal dengan istilah state yang berarti tangga. Menurut Al-Qusairi, makom atau makomat adalah tahapan adab atau etika seorang hamba dalam rangka wusul atau sampai kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai upaya diwujudkan dengan suatu tujuan pencarian dan ukuran tugas. Menurut Al-Sharot, makom atau makomat yaitu kedudukan atau tingkatan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh melalui serangkaian pengabdian atau ibadah, kesungguhan melawan hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati atau mujahadah, latihan-latihan spiritual atau riyadhah, dan mengarahkan segenap jiwa raga semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian makomat. Menurut Muhammad Al-Kalabasi dalam kitabnya At-Ta'aruf li Madhab Ahlu Tasawuf, sebagaimana dikutip Harun Nasution mengatakan bahwa makomat itu jumlahnya ada 10, yaitu At-Taubah, Az-Zuhud, As-Sabr, Al-Faqr, At-Tawadu, At-Taqwa, At-Tawakal, Ar-Ridho, Al-Mahabbah, dan Al-Ma'rifah. Menurut Abu Nasr As-Saraj At-Tusi dalam kitab Luma menyebutkan jumlah makomat hanya 7, yaitu At-Taubah, Al-Wara', Az-Zuhud, Al-Faqr, As-Sabr, At-Tawakal, dan Ar-Ridho. Kemudian menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa makomat itu ada 8, yaitu At-Taubah, As-Sabr, Al-Faqr, Az-Zuhud, At-Tawakal, Al-Mahabbah, Al-Ma'rifah, dan Ar-Ridho. Kutipan tersebut memperlihatkan keadaan variasi penyebutan makomat yang berbeda-beda. Namun ada makomat yang oleh mereka disepakati yaitu At-Taubah, Az-Zuhud, Al-Wara', Al-Faqr, As-Sabr, At-Tawakal, Ar-Ridho. Sedangkan At-Tawadu, Al-Mahabbah, dan Al-Ma'rifah tidak disepakati sebagai makomat. Terhadap 3 istilah yang disebut terakhir itu, terkadang para ahli sufi atau ahli tasawuf menyebutnya sebagai makomat dan terkadang menyebutnya sebagai hal dan ittihad.
Inilah makomat-makomat yang disepakati oleh para ahli tasawuf. Yang pertama at-taubah atau bertaubat. Yang kedua az-zuhud atau meninggalkan kesenangan dunia. Kemudian al-warok, memelihara diri dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Al-fakr yang diartikan sebagai orang yang hanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabr, menahan diri dari hal-hal yang kurang menyenangkan. Kemudian at-tawakal, berserah diri kepada Allah. Dan ar-ridho, ikhlas menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian ahwal. Menurut Sufi, ahwal adalah bentuk jamak dari hal. Dalam bahasa Inggris disebut state, yaitu situasi kejiwaan yang diperoleh seorang sufi sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil usahanya. Apabila keadaan mental itu telah terkondisi dan menjadi kepribadian, itulah yang disebut dengan hal. Menurut Al-Qusairi, hal selalu bergerak naik setahap demi setahap sampai ke tingkat puncak kesempurnaan rohani. Karena keadaannya terus-menerus bergerak dan selalu beralih, berganti, itulah ia disebut hal. Kemudian menurut Harun Nasution, hal merupakan keadaan mental seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Hal yang biasa disebut sebagai hal adalah takut atau khauf, kemudian rendah hati atau tawadu, patuh takwa, ikhlas, rasa berteman atau uns, gembira hati atau al-wajd, dan berterima kasih atau asyukur. Berikutnya adalah macam-macam hal menurut para ahli tasawuf. Yang pertama adalah muraqabah, yaitu merasa dekat dengan Allah. Kemudian al-khauf, takut hanya kepada Allah. Kemudian ar-roja, selalu berharap kepada Allah. As-saub, sangat rindu kepada Allah. Al-mahabbah, sangat cinta kepada Allah. At-tumaninah, merasa tenang karena merasa dekat dengan Allah. Kemudian al-musyahadah, mengetahui tentang tanda-tanda kesempurnaan Allah. Dan al-yakin, yaitu pengetahuan mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata habba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Menurut Al-Qusairi, al-mahabbah adalah merupakan hal atau keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah kesaksiannya kemutlakan Allah Subhanahu wa taala antara hamba. Selanjutnya yang dicintainya itu juga menyatakan cintanya kepada kekasihnya, yaitu seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Harun Nasution mengatakan pengertian yang diberikan kepada mahabbah antara lain, pertama, memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan kepadanya. Kemudian yang kedua, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Yang ketiga, mengosongkan hati dari segala-gala kecuali dari yang dikasihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alat untuk mencapai mahabbah menurut Harun Nasution, yang pertama adalah al-qalb atau hati sanubari sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua adalah roh sebagai alat untuk mencintai Tuhan. Yang ketiga sir, yaitu alat untuk melihat Tuhan. Sir lebih halus daripada roh dan roh lebih halus daripada qalb. Kelihatannya sir bertempat di roh,
dan roh bertempat di qalb, dan sir timbul dan dapat menerima iluminasi dari Tuhan. Kalau qalb dan roh suci sesuci-sucinya dan kosong sekosong-kosongnya dan tidak berisi apapun, maka kemudian akan timbul iluminasi. Iluminasi itu adalah bersemanyamnya sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah makrifat. Pengertian makrifat dari segi bahasa berasal dari kata arafa yu'rifu irfan. Makrifat yang artinya pengetahuan dan pengalaman, serta pengetahuan tentang rahasia hakikat agama. Makrifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat zahir, tetapi batin dengan mengetahui rahasia-rahasianya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi mengatakan perihal makrifat. Yang pertama, kalau mata dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup, dan ketika itu yang dilihatnya hanyalah Allah. Kemudian makrifat adalah cermin, yang mana yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dilihat orang yang arif atau orang yang makrifat saat tidur dan bangun hanyalah Allah. Yang keempat, sekiranya makrifat mengambil bentuk materi, semua orang yang melihatnya akan mati karena tidak tahan melihat kecantikan dan bentuk keindahannya. Dzunun al-Misri sebagai tokoh yang memperkenalkan makrifat dalam dunia tasawuf mengatakan ada beberapa tanda yang dimiliki oleh sufi bila sudah sampai kepada tingkatan makrifat. Antara lain, yang pertama, selalu memancarkan cahaya makrifat dalam segala sikap dan perilakunya. Kemudian yang kedua, tidak memutuskan berdasarkan fakta yang bersifat nyata, karena hal-hal yang nyata menurut ajaran tasawuf belum tentu benar. Yang ketiga, tidak menginginkan nikmat Allah yang banyak bagi dirinya, karena hal itu bisa membawanya kepada perbuatan yang haram. Kemudian beberapa pendapat ulama tentang makrifat. Yang pertama, menurut Imam Rawim mengatakan, sufi yang sudah mencapai tingkatan makrifat bagaikan berada di muka cermin dan yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, sufi yang sudah mencapai tingkatan makrifat bagaikan sifat air dalam gelas yang selalu menyerupai warna gelasnya. Kemudian Sahal bin Abdillah mengatakan, puncak marifat adalah keadaan yang diliputi rasa kekaguman dan keheranan ketika sufi bertatapan dengan Tuhannya, sehingga membawa kepada kelupaan dirinya. Ini beberapa hal yang terkait dengan mahabbah, makrifat, kemudian makomat dan hal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.